Bagus nih. Aduh, Jadi ingat waktu jadi host di TVRI. yaitu seorang dokter kulit dan kelamin dan juga runner up Putri Indonesia 2021. 2001. Oke. Terus pertanyaan saya, seandainya nih kulit kita normal atau kulit kita berminyak, itu semuanya harus di treatment pakai skincare atau cuman yang butuh treatment aja, yang berjerawat aja butuh skincare, yang normal nggak perlu gitu? Semua tipe wajah perlu skincare. Hai guys, ketemu lagi bareng aku Ripka Kristi di Bicara, bincang bareng Anafa. Nah, kalau episode sebelumnya kita bertemu dengan Bu Wiwi Sulastri sebagai R&D dari Anafa Secret, kali ini kita kedatangan tamu yang lebih istimewa lagi. Seorang dokter spesialis kulit dan kelamin juga runner up Putri Indonesia tahun 2001. Oke, kita kenalan dulu sama Bu Dokternya ya. Halo Bu Dokter, apa kabar? Hai Ripka, baik. Terima kasih udah diundang ke sini. Saya sangat terima kasih karena Bu Dokter mau hadir di tempat ini. Bu Dokter boleh kenalan dulu untuk teman-teman yang akan menonton? Hai teman-teman, nama saya Niwayan Eka Ciptasari. Saya dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke. Nah teman-teman, ternyata Bu Dokter Eka Cipta ini adalah seorang dokter kulit dan kelamin dan juga runner up dari Putri Indonesia 2001. Kok bisa ya? Kita coba tanya langsung ya. Oke Bu Dokter, saya mau tanya nih, kenapa sih pada masa itu di 2001 dokter memutuskan untuk bergabung di Putri Indonesia? Oke, ini sih sebenarnya panjang. Dari kecil memang suka ikut lomba-lomba seperti itu sebetulnya. Terus sempat nonton tahun 95 itu di TV acara Putri Indonesia. Jadi waktu itu sempat bilang sama Orang tua terus pengen ikut sampai gimana gitu. Ya udah, mesti bagus, mesti berprestasi gitu, baik di akademis maupun non akademis. Jadi memang semangat tuh ikut. Jadi itu yang memicu untuk bisa berdiri di panggung Putri Indonesia ya. Nah, kalau dilihat dari kesehariannya Bu Dokter saat ini, kenapa Bu Dokter lebih memilih untuk jadi dokter spesialis kulit dibandingkan kan kalau misalnya kita udah punya riwayat jadi Putri Indonesia kan bisa masuklah di dunia entertain gitu. Tapi kenapa dokter lebih memilih untuk menjadi dokter kulit saat ini? Oke, kalau hidup kan memang mesti Memilih, kan, iya. gitu. Jadi itu ada step-stepnya. Waktu saya kepilih jadi runner up Putri Indonesia itu tahun 2001, kebetulan saya lagi mau pas di fase koas dokter muda, jadi memang harus diselesaiin itu. Nah, ya kan, begitu itu diselesaiin, udah jadi dokter umum dong. Iya. Nah, kepikiran untuk lanjut aja gitu, ngambil spesialis gitu. Jadi memang ke dunia itu karena waktunya memang Pas fokus untuk lanjut dulu, ya udah. Jadi emang Dilanjutin deh sampai spesialis. tapi sering nggak sih dapat tawaran-tawaran untuk gabung di dunia entertain? Lumayan beberapa kali. Tapi karena memang waktu itu masih pendidikan ya kita fokus ke situ dulu. Tapi memang terbukti ya dari tahun 2001 jadi runner up Putri Indonesia sampai sekarang dokternya masih cantik banget guys, gila. Oke. Oke, nah dari sebagai dokter kecantikan, dokter sudah berapa lama sih berkecimpung di dunia kulit dan kelamin ini? Saya lulus spesialis itu tahun 2010. Jadi dari itu udah langsung praktek. Jadi udah 11 tahun ya sekarang. 11 tahun. Nah, selama 11 tahun ini punya nggak sih pengalaman yang paling berkesan saat nanganin masalah kulit gitu? Banyak sih, jadi karena kalau di kulit dan kelamin itu kan keluhannya pasti bervariasi sekali. Cuman ya rata-rata yang namanya manusia gitu bener tuh nggak ada pernah puasnya gitu. Kadang apalagi kalau sudah menyangkut tentang kecantikan. Padahal kita nih ngelihat pasiennya misalnya udah bagus kulitnya, udah cantik cukup, cuman masih aja ada yang mau dirubah juga gitu. Jadi standarnya tuh emang beda sih. Ada maunya aja gitu kan kadang pasiennya gitu. Yang paling berkesan dong dok? Apa ya, biasanya tuh gini, jadi kalau misalnya datang ke kita gitu, saya pengen kulitnya kayak dokter, padahal kita nih ngeliat pasiennya, dia kulitnya jauh lebih bagus dari saya. Jadi kayak sering, masih tetap kayak pengennya kayak dokter gitu. Padahal sebenarnya kalau kita menilai itu dia udah bagus banget kulitnya terus udah cakep. Kadang ekspektasinya mungkin atau pengennya ya beda-beda kan tiap orang. Tapi emang beda banget sih
dokter beda banget. Cantiknya banget gitu. Aduh, padahal ini kita cuma ngelihat matanya aja ya, karena mukanya nggak dibuka karena kita masker ya. Tapi emang dokternya cantik banget, dari matanya aja kita udah Tapi bisa itu tahu. membantu banget sih pakai masker sekarang. Kenapa gitu? Jadi kita kayak nggak perlu dandan apa kan, lewat mata aja gitu kan. Sama semuanya kelihatan. Nilai positif dari pandemi 2021 versi dokter Eka Cipta ya. Jadi ya kita nggak perlu make upan lagi, pakai masker. Good. Yang sebelah sana kayak seneng tuh kan, seneng dia. Oke, sebelum kita lebih lanjut dan lebih dalam lagi bicara tentang skincare sama dokter Eka Cipta, kita mau main game dulu ya. Oke, ada game. Ada dong, biar seru. Nah, oke dok. Kok deg-degan? Nah ini di sini tugasnya emang bikin dokter Eka Cipta deg-degan. Oh, oke. Oke. Jadi dokter harus jawab cepat ya. Saya kasih pilihan pertanyaan, dokter harus jawab yang cepat. Oke? Oke. Yang pertama, Ya. cantik nggak terkenal atau jelek tapi terkenal? Nah, kok lama dok? Lama banget mikirnya. Susah ya? Ulang. Pilihannya gitu banget. Cantik nggak terkenal, jelek terkenal. Itu pilihannya susah banget loh. Oke, kita ulang ya, kita ulang. Oke, pertanyaan pertama, cantik nggak terkenal atau jelek tapi terkenal? Cantik nggak terkenal. Wow, oke. Yang kedua, tanpa make up atau tanpa parfum? Tanpa parfum. Salah, tanpa makeup benernya maksudnya. Ulang dong. Ntar lo, tanpa makeup apa tanpa parfum? Oh, oke. Oke. Kok pertanyaannya gitu banget ya? biar keluar ya. Ya tapi bener kok yang tadi tanpa parfum. Oke, Bener. sip. Coklat atau bunga? Bunga. Dimarahin atau didiemin? Didiemin. Kangen atau dikangenin? Dikangenin. Wow. Ngajak atau diajak? Diajak. Dibenci orang atau pura-pura dibaikin? Dibenci orang. Bau badan atau wajah berjerawat? Wajah berjerawat. Cuci baju atau cuci piring? Cuci piring. Ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Ketinggalan dompet. Nah, sekarang kita bahas nih. Aduh, dokternya suka dikangenin ya. Kok nggak mau kangen sih? Kenapa? Kok nggak mau kangen? Lelah. Ini bikin pertanyaan siapa sih sebenarnya? Dok, tadi saya sempat dengar dokter lebih memilih wajah berjerawat daripada bau badan. Bisa kasih tahu alasannya nggak? Oke, kalau misalnya wajah berjerawat itu kan kita nggak ngerugiin orang lain gitu. Oh iya, betul sekali. Tapi kalau bau badan itu mempengaruhi dan merugikan orang sekitar. Betul sekali, apalagi dokternya dokter kecantikan dan dokter kulit ya. Jadi kalau wajahnya berjerawat bisa di treatment sendiri ya guys. Dok, ngomongin soal dunia kecantikan, menurut dokter skincare itu penting gak sih? Penting lah. Seberapa penting untuk kehidupan kita? Sangat penting. Kenapa tuh dok? Karena kita diberikan kondisi wajah dan kulit seperti ini, itu kita harus rawat. Harus dan rawat harus ya. pakai skincare. Oke. Terus pertanyaan saya, seandainya nih kulit kita normal atau kulit kita berminyak, itu semuanya harus di treatment pakai skincare atau cuman yang butuh treatment aja, yang berjerawat aja butuh skincare, yang normal nggak perlu gitu? Semua tipe wajah perlu skincare. Kalau misalnya memang tidak ada masalah kulitnya, itu kita jaga supaya dia tetap seperti itu, karena kan usia terus bertambah, aktivitas kita juga bertambah, paparan terhadap matahari pasti juga terus terjadi. Nah itu yang harus kita rawat. Oke, sebenarnya apa sih yang akan terjadi di hari tua kita kalau seandainya dari muda kita nggak jaga penampilan kita atau wajah kita? Oke, yang paling simpel, misalnya nih kita sering aktivitas di luar gitu ya, sering terpapar sinar, tapi kita tidak pakai sunblock, itu sudah dari dini kita tidak lakukan itu, ya nanti kalau bertambahnya usia itu terjadi penuaan dini. Jadi kenapa sekarang kita lihat usianya masih muda kok lebih boros ya wajahnya gitu dari usianya kalau kita lihat. Atau saya dulu nggak apa-apa, dulu wajahnya baik, bagus gitu, nggak ada masalah, tapi setelah usianya bertambah lebih dewasa lagi kok udah mulai timbul masalah seperti flek atau hiperpigmentasi kayak gitu. Wow, berarti sebenarnya kita harus mulai menjaga
wajah kita tuh dari umur berapa? Baiknya kita mulai pakai skincare tuh dari umur berapa, Dok? Idealnya sih mulai pubertas itu udah mulai, karena sudah mulai terjadi perubahan hormonal kan, dan aktivitas kita juga sudah mulai lebih banyak dibanding waktu anak-anak atau masih lebih kecil lagi, itu kan udah berbeda gitu. Sebenarnya sih sejak awal udah pakai, tapi kan disesuaikan dengan usia. Oke, wow. Tuh sebenarnya ini ya beda banget sama yang kita tahu. Kalau di Indonesia itu kebanyakan orang mulai pakai skincare ketika kulitnya bermasalah gitu. Tapi ternyata sebagai dokter kulit dan kelamin, dokter Eka bilang harusnya dari awal, dari dini supaya kulit kita tetap terjaga gitu. Dari kecil pun kan udah pakai skincare kan sebenarnya dari bayi, ya nggak sih? Oh itu yang lotion. Oh, ya kan, lotion iya, pelembab itu kan memang udah skincare. Cuman untuk di wajah biasanya tunggu ada masalah dulu kalau orang Indonesia ya kan ya, kebanyakan kan yang gitu. kita bilang skincare itu kan secara umum, nggak selalu yang harus di wajah kan. Apapun perawatan tentang kulit yang kita berikan itu kan skincare. Itu namanya skincare. Oke, sip. Nah dok, kalau kita fokus di wajah nih, sebenarnya cowok itu butuh skincare khusus wajah nggak sih? Atau biasanya kan kalau cowok tuh gengsi ya pakai skincare kayak gitu, sebenarnya mereka butuh nggak sih? Butuh tetap. Yang paling simpel itu sunblock. Yang paling simpel tuh sunblock. Ya, tabir surya. Oke nih, aku lanjut ke pertanyaan yang lebih dalam ya dok ya. Kita fokus di skincare yang wajah. Kalau zaman sekarang kan banyak banget tuh skincare dengan brand-brand tertentu yang memang menggunakan banyak sekali zat aktif di dalam skincare-nya. Ada yang pakai niacinamide, glutathione, terus AHA, BHA. Sebenarnya itu aman nggak sih digunakan untuk kulit kita? Aman, kalau yang disebutin tadi itu aman. Itu memang boleh digunakan. Dan biasanya kan produk itu akan dicampur dengan beberapa bahan, nggak satu aja. Nah, seberapa benarkah zat-zat itu bisa memperbaiki kulit? Misalnya kan kalau niacinamide itu kan bisa diplot sebagai pemutih. Benarkah dia bisa memutihkan gitu? Bagaimana cara kita tahu kalau itu dia benar-benar aman untuk memutihkan wajah kita? Oke. Kalau saya sih daripada istilah memutihkan, saya lebih senang pakai istilah mencerahkan. Jadi kalau misalnya kita ekspektasi pada satu produk, kita nggak boleh ekspektasinya terlalu tinggi. Kalau misalnya di situ ada niacinamide gitu ya, sebagai pencerah kulit itu, kita jangan berekspektasi bahwa nanti kulitnya akan tingkat warna kulitnya itu akan satu tingkat lebih tinggi dari warna kulit kita dari awal gitu. Nggak seperti itu. Tapi misalnya nih gini, kulit kita kan seperti ini sebenarnya lebih cerah dari yang sekarang kan, karena kalau yang sekarang kan karena kita sudah sering di paparan sinar matahari. Nah itu dengan memakai produk seperti itu akan diusahakan untuk kembali lagi ke warna kulit aslinya, sebenarnya seperti itu. Tapi sekarang efektivitasnya seberapa sih? Nah itu kan balik lagi aktivitas sehari-hari kita seperti apa gitu. Apakah dia memakai tabir surya atau tidak? Apakah dia memang sering terpapar sinar atau enggak gitu. Jadi masing-masing orang pasti akan hasilnya beda. Oke, berarti sebenarnya kita nggak boleh terlalu berekspektasi dari misalnya ton kulit warna 5 jadi ton kulit warna 2 itu kayak nggak bisa kayak gitu, nggak kayak gitu sih kerjanya. Tapi dokter bilang tadi kalau yang saya sebutin itu aman, tapi kalau misalnya berarti ada dong yang nggak aman gitu. Yang nggak aman tuh sebenarnya yang bahan seperti apa?